Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Fulvian Mahawira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Topik pembahasan di presentasi kali ini ada 4. Yang pertama itu pengertian kelompok, kemudian peran sosial, gender, dan kohesivitas kelompok. Selanjutnya pengertian social facilitation dan juga contoh social facilitation. Masuk ke pembahasan pertama adalah kelompok menurut para ahli. Menurut Cartwright dan Zander 1968, Lewin 1948, dalam Aronson 2005 menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama yang menyebabkan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Selanjutnya, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut di antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Menurut Surjono Sukanto pada 2006. Selanjutnya, menurut Ernest Smith bahwa kelompok adalah suatu uni yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Selanjutnya ada peran sosial. Menurut Surjono Sukanto, peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Dengan demikian, peran sosial ditentukan oleh status sosial. Fungsi peran sosial tersebut diantaranya ialah peran yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Peran yang dimainkan seseorang dapat digunakan untuk membantu individu atau kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat. Berikut ini contoh peran sosial, di mana peran seorang ibu yang mendidik seorang anak, peran seorang pelajar atau anaknya yang bertugas untuk belajar dan menimba ilmu. Selanjutnya peran seorang ayah yang mencari nafkah dan anak belajar dan berusaha untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya ada peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran yang sama di dalam masyarakat. Berikut ini adalah contoh peran gender. Yang pertama itu ada peran produksi. Peran produksi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh laki-laki perempuan agar supaya menghasilkan barang dan layanan untuk diperdagangkan, dipertukarkan, atau memenuhi nafkah bagi keluarga. Sebagai contoh, di bidang pertanian, kegiatan produksi termasuk penanaman, penyiangan, dan peternakan. Selanjutnya, peran reproduksi. Peran reproduksi ini adalah aktivitas untuk menjamin reproduksi angkatan kerja. Hal ini termasuk pembatasan anak, penjarangan anak, perawatan terhadap anggota keluarga seperti orang tua, anak-anak, dan pekerja. Tugas-tugas tersebut umumnya tidak mendapatkan upah dan kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah peran masyarakat. Peran masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat masyarakat untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang terbatas seperti air, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pekerjaan ini biasanya tidak dibayar dan kebanyakan dilakukan juga oleh perempuan. Selanjutnya adalah kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok adalah proses kesatuan, kelekatan, atau daya tarik individu terhadap kelompok dalam rangka
pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama di dalamnya, yang memiliki tingkat ketertarikan dan keyakinan untuk bersama dalam keberhasilan kelompok. Kohesivitas kelompok kerja merupakan daya tarik secara emosional antar sesama anggota kelompok, di mana adanya rasa saling menyukai, membantu, dan secara bersama-sama saling mendukung untuk tetap bertahan dalam kelompok kerja dalam mencapai suatu tujuan kelompok. Kohesivitas adalah suatu norma sosial yang mengikatkan individu dengan kelompoknya, atau hal apa saja yang dapat menyatukan antar anggota di tiap kelompok, seperti keterikatan dan ketertarikan anggota terhadap suatu kelompok. Contoh singkatnya itu seperti sirup, di mana sirup itu terdiri dari unsur gula dan air yang terpisah satu sama lain. Apabila gula dan air itu disatukan, maka akan menjadi minuman sirup yang utuh. Seperti itulah gambaran singkat mengenai kohesivitas kelompok. Suatu kelompok mempunyai daya tarik itu karena berbagai hal. Salah satunya adalah tujuan. Tujuan kelompok dan tujuan anggota ditentukan secara jelas. Kemudian selanjutnya ada reputasi kelompok. Dan kelompok memiliki anggota yang sedikit, jadi memungkinkan adanya interaksi antar individu, sehingga menyebabkan ketertarikan antara individu yang satu dengan yang lain untuk membantu dan secara bersama-sama itu mensupport untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Kemudian selanjutnya ada faktor yang meningkatkan kohesivitas di dalam kelompok, seperti kesepakatan tujuan kelompok, frekuensi interaksi, kompetisi intergroup. Selanjutnya yang terakhir di kohesivitas kelompok ini adalah faktor yang menurunkan atau penyebab menurunnya kohesivitas di dalam kelompok. Di antaranya itu ada ketidaksepakatan terhadap tujuan yang ditentukan oleh kelompok. Dan selanjutnya ada jumlah kelompok yang terlalu besar. Dan terakhir adalah dominasi. Kita masuk ke pembahasan social facilitation. Social facilitation atau fasilitas sosial adalah dampak kinerja yang berasal dari orang lain atau meningkatnya kecepatan reaksi tubuh seseorang dikarenakan adanya kehadiran orang lain di sekitar. Dengan meningkatnya kecepatan reaksi, maka sudah tentu produktivitas seseorang akan makin meningkat. Orang lain menyebabkan individu menjadi merasa didukung, dikuatkan, terlebih jika perilaku seseorang tidak berbeda dari yang lain dan individu tidak dikhususkan. Tapi keberadaan orang lain juga dapat menghambat efektivitas seseorang di dalam menyelesaikan tugasnya. Penyebab timbulnya fasilitas sosial dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah alertness. Diartikan sebagai ketika kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contohnya pada saat seorang dosen yang sedang memantau atau mengawasi pelaksanaan ujian, sehingga mahasiswa menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujian. Yang kedua ada evaluation apprehension. Diartikan sebagai kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Contohnya misalnya ketika sedang diamati oleh orang lain pada saat kita berjalan, tentu kita akan berpikir apakah ada yang salah dengan baju yang kita pakai atau apakah ada sesuatu hal yang aneh pada saat kita berjalan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah distraction. Dapat didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita pada saat menyelesaikan tugas. Contohnya ketika kita sedang mengerjakan tugas, kemudian ada tamu yang datang, sehingga membuat fokus kita teralihkan dan sulit untuk kembali fokus terhadap apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ini merupakan salah satu contoh dari ketiga contoh social facilitation yang
telah saya sampaikan tadi, contoh ini termasuk ke dalam evaluation apprehension. Jadi ketika kita merasa diamati oleh orang lain, kita akan merasa lebih peduli terhadap apa yang diamati oleh orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.